Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan konteks Kang Deddy Mulyadi, hari ini mungkin para pembencinya makin sakit hati. Deddy Mulyadi menunjukkan kinerja di luar ekspektasi kita semua. Saya pikir beliau ya standar-standar sajalah, pemimpin baik dan begitu, pemimpin merakyat, low profile misalnya, populis. Tapi ternyata kinerjanya baru beberapa hari saja menjabat Gubernur Jawa Barat, ada semacam terobosan-terobosan yang mengagetkan kita semua, yang kita jadi paham, oh ini toh pemimpin yang sesungguhnya itu, yang betul-betul bekerja buat rakyat. Hari ini bukan cuma rakyat Jawa Barat, bahkan masyarakat yang di luar Jawa Barat, Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai ke Papua, mengapresiasi cara kerja Gubernur Deddy Mulyadi. Kita semua senang. Di satu sisi beliau memahami tugasnya sebagai seorang kepala daerah, dan beliau betul-betul mengedepankan kepentingan rakyat tanpa harus melanggar undang-undang. Jadi sosok beliau ini menurut saya orang yang bisa bekerja. Orang yang bisa bekerja dalam konteks bisa mengeksekusi visi dan misi beliau. Jadi tidak cuma mengambang, bukan cuma slogan membela kepentingan rakyat, tapi betul-betul dieksekusi secara nyata dalam kebijakan langsung tanpa harus melanggar undang-undang. Ini kan keren sebetulnya. Dan banyak ide-ide brilian yang lainnya yang mungkin mesti dicontoh oleh kepala daerah yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, beliau juga mengakomodir kearifan lokal. Kearifan lokal, tradisi Sunda, tradisi Jawa Barat, tradisi leluhur mereka, nilai-nilai tradisional yang oleh sebagian orang dikafir-kafirkan, dimusyrik-musyrikkan, dibid'ah-bid'ahkan, justru dijadikan nilai-nilai luhur kearifan lokal. Ini kan keren. Jadi Islam itu tidak harus kemudian menghukumi tradisi. Menurut saya Kang Deddy Mulyadi ini betul-betul mampu memadukan antara nilai-nilai keislaman dengan kearifan lokal. Tidak pernah membenturkan antara agama dengan budaya. Nah, dan ini keren. Pemimpin harus begitu. Karena kita nggak bisa menutup mata juga, ada loh pemimpin-pemimpin yang seolah-olah Islami kan begitu ya, membentur-benturkan nilai agama dengan nilai kearifan lokal. Bahkan ada di Jawa Barat juga seorang bupati yang nyegel gereja. Kok bisa ada kepala daerah nyegel gereja? Dia bukannya kemudian menyediakan fasilitas terhadap umat beragama untuk beribadah dengan baik, malah dia nyegel gitu loh. Padahal yang namanya pemimpin itu kan milik semua agama. Umat Islam, umat Nasrani, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, yang mesti difasilitasi semua. Mereka nyaman dalam beribadah, bukan malahan menyegel dengan alasan ini, itu, dan lain sebagainya. Dan justru Kang Deddy Mulyadi muncul sebagai pemimpin yang betul-betul pemimpinnya rakyat Jawa Barat, apapun agamanya, apapun sukunya, dan betul-betul menghargai budaya, sekaligus juga menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas keagamaan. Ini kan keren, ini keren, harus dicontohin sedemikian rupa. Kami dari Lampung dan mungkin dari belahan Nusantara yang lain, Kang Deddy Mulyadi mendukung panjenengan. Istilah orang Jawa Barat apa? Bapak Aing. Bapak Aing. Jadi sudah ada terminologi baru buat Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Jadi beliau selain bapaknya orang Jawa Barat, beliau juga menjadi inspirasi bagi rakyat se-Nusantara. Bahwasanya masih banyak betul harapan, masih banyak pemimpin bangsa ini yang merakyat, membela kepentingan rakyat, tidak gimmick gitu loh. Merakyat itu gak gimmick. Kan ada sih yang merakyat itu gimmick, setelah menang lupa sama rakyat. Nah, kalau beliau tidak. Justru begitu beliau menang, dilantik sebagai gubernur, beliau tidak bisa tidur nyenyak lagi, langsung smart. Bagaimana menunjukkan betul membela kepentingan rakyat. Nah, ini keren. Bisa dicontoh loh oleh semua pihak sebetulnya. Bisa diteladani yang sedemikian rupa. Ya memang begitulah pemimpin sebagai pelayan masyarakat, bukan minta dilayani, tapi betul-betul melayani masyarakat. Antara ketegasan dan kebijaksanaan sejalan, antara kepedulian sosial dengan taat terhadap aturan undang-undang, itu mesti dipadukan sedemikian rupa. Dan ini representatif pada Kang Deddy Mulyadi. Itulah mengapa 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang
akan mendapatkan teduhan, naungan dari Allah pada hari itu. Tidak ada lagi naungan kecuali cuma naungan Allah. Jadi di akhirat, di hari kiamat nanti, yang nomor satu itu adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Imamun adil itu adalah orang yang bekerja sesuai dengan peran dan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Kita jangan salah loh. Ada orang yang membangun cerita begini, oh pemimpin yang adil itu adalah ya kalau di rumah bisa istrinya soleha, anak-anaknya baik semua, rukun di rumah. Itu mah kepala rumah tangga. Bukan pemimpin dalam konteks gubernur atau presiden. Oh, pemimpin yang adil itu, imam yang adil itu adalah yang rajin baca Quran, bacaannya bagus, bisa ngimamin sholat. Itu mah imam sholat. Pemimpin yang adil dalam konteks ini adalah pemimpin yang menjalankan amanah dengan baik. Sebagai pelayan masyarakat. Dia tetap taat rambu-rambu undang-undang, aturan yang berlaku. Kemudian sejalan dengan itu, dia betul-betul berjuang untuk mensejahterakan rakyat. Mudah-mudahan para pemimpin di Indonesia masuk dalam golongan yang pertama ini, yang mendapatkan